Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu aliran psikologi yang bernama humanistik. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinartri Arwani dengan nomor induk 0603521016. Perkenalkan, nama saya Disha Aulia Syifa dengan NIM 0603521017. Perkenalkan, nama saya Diva Ferani Ayu dengan NIM 0603521018. Perkenalkan, nama saya Elva Nabila Harwansyah dengan NIM 0603521019. Saya Fahrina Afifah dengan NIM 0603521020. Psikologi humanistik. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Bagi sejumlah ahli psikologi humanistik, ia adalah alternatif, sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistik lainnya merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional behaviorisme dan psikoanalisis. Psikologi humanistik yang juga memberikan sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik atau humanistic education. Pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata, pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan yang berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik. Aliran psikologi humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, proses pendidikan pun senantiasa berubah. Kita akan menjelaskan tentang yang pertama dari psikologi humanistik, yaitu Gordon Allport. Allport salah seorang di antara 4 putra seorang dokter, lahir di Indiana pada tahun 1887 dan wafat pada tahun 1967. Ia dibesarkan di Cleveland, di mana ia mendapatkan pendidikan awal di sekolah-sekolah negeri. Ia menyelesaikan pelajaran undergraduate-nya di Universitas Harvard pada saat kakaknya Floyd menjadi mahasiswa tingkat sarjana dalam psikologi pada universitas yang sama. Setelah mendapat gelar sarjana muda pada tahun 1919 dengan mayor ekonomi dan fasilitasnya filsafat, Allport selama 1 tahun mengajar sosiologi dan bahasa Inggris pada Robert College di Istanbul. Konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Allport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. Menurut Allport, jika seseorang memiliki proprium yang berkembang dengan baik dan memiliki disposisi yang adaptasi, ada 7 tanda seorang yang memiliki kedewasaan psikologis. Adalah yang pertama, perluasan diri, dan yang kedua, pergaulannya dengan orang yang lebih baik, kestabilan emosional, pendapat yang realistis, fokus perhatian pada masalah, yang keenam, melihat diri sendiri secara objektif, dan yang ketujuh, memiliki filsafat hidup. Menurut Allport, faktor utama tingkah laku orang dewasa yang matang adalah sifat-sifat yang terorganisir dan selaras yang mendorong dan membimbing tingkah laku menurut prinsip otonomi fungsional. Kualitas kepribadian yang matang menurut Allport sebagai berikut, yaitu extensive sense of self, yang kedua hubungan hangat atau akrab dengan orang lain, yang ketiga penerimaan diri, yang keempat pandangan-pandangan realistis, keahlian dan penugasan, yang kelima objektif diri yaitu insight dan humor, dan yang terakhir filsafat hidup. Charlotte Buchler lahir pada tanggal 20 Desember tahun 1893 di Berlin, Jerman. Charlotte Buchler adalah salah satu dari mahasiswa KP di Universitas Munich yang pada waktu itu KP meninggal secara mendadak pada tahun 1915. Nah, sebagai cendekiawan muda, Karl Buchler yang waktu itu bekerja sebagai dokter tentara di pasukan Jerman pada awal Perang Dunia Pertama, datang ke Munich untuk menggantikan KP mengajar mahasiswa di pasca sarjana. Nah, Charlotte dan Karl akhirnya bertemu di sana dan memutuskan untuk menikah pada tahun 1916, dan 2 tahun setelahnya Charlotte berhasil untuk mendapatkan gelar PhD-nya. Pasangan Buchler ini merupakan
tokoh yang sangat berkontribusi dalam meningkatkan reputasi psikologi dalam atmosfer intelektual yang menggairahkan di Wina yang di antara dua masa Perang Dunia. Nah, yang pertama, ia mengatakan bahwa perkembangan menekankan pertumbuhan yang sehat adalah tujuan utama dari psikologi. Kedua adalah pandangan tentang kepribadian. Ia meyakini akan pentingnya keseimbangan harmonis dalam kecenderungan dasar untuk memuaskan kebutuhan, adaptasi yang terbatas, ekspansi kreatif, dan menjaga suatu keteraturan internal. Nah, hanya yang pertama mencakup suatu kepasifan dan pertumbuhan sepanjang rentan kehidupan memerlukan keterlibatan aktif dalam tiga kecenderungan berikutnya. Dan Buhler juga menekankan bahwa proses ini terus berlanjut sepanjang rentan kehidupan. Dan konsep ini adalah sebuah pendahuluan dari pemikiran Maslow tentang hierarki kebutuhan. Aldous Huxley lahir pada tanggal 26 Juli 1894 dari pasangan Leonard Huxley, pakar zoologis dan botanis terkenal, dan Julia Arnold, seorang penyair. Huxley lahir tumbuh di lingkungan yang kaya akan intelektualitas dan kreativitas. Semasa menjalani pendidikan di sekolah tinggi Eton College, Huxley menderita kelainan penglihatan yang membuatnya mengalami kebutuhan pada tahun 1911, serta membuatnya terlepas dari wajib militer untuk Perang Dunia Pertama. Huxley menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan merujuk pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi, ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang. Akhirnya, apabila seseorang memiliki kemampuan ini, akan menjadi sumbangan yang berarti bagi kebudayaan dan moral kemanusiaan. Dan dengan cara ini, seseorang akan mendapatkan kehidupan yang nikmat dan penuh arti. Manusia memiliki banyak potensi yang selama ini banyak terpendam dan disia-siakan. Pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum dapat proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi. Dan ini melibatkan semua pihak, seperti guru, murid, maupun para peneliti dan perencana pendidikan. Pelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Sam Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Rogers meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1987 karena serangan jantung. Rogers terkenal sebagai seorang tokoh psikologi humanis, aliran fenomenologis, eksistensial, dan psikologi klinis dan terapis. Ide-ide dan konsep teorinya banyak didapatkan dalam pengalaman-pengalaman terapeutiknya. Aliran psikologi humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Sering dengan perubahan dan tuntutan zaman, proses pendidikan pun senantiasa berubah. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Ide pokok dari teori-teori Rogers yaitu individu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk mengerti diri, menentukan hidup, dan menangani masalah-masalah psikisnya asalkan konselor menciptakan kondisi yang dapat mempermudah perkembangan individu untuk aktualisasi diri. Rogers juga mengembangkan teori kepribadian. Ia menyebut siapa sebenarnya individu sebagai diri atau konsep diri dan mengidentifikasi 3 komponen diri, yaitu citra diri atau bagaimana individu memandang dirinya sendiri. Ide seseorang tentang citra diri bisa positif ataupun negatif dan berdampak pada apa yang mereka alami dan bagaimana mereka bertindak. Yang kedua, harga diri atau nilai yang diberikan individu pada diri mereka sendiri. Rogers merasa harga diri ditempa di masa kanak-kanak melalui interaksi individu dengan orang tua mereka. Dan yang terakhir, diri ideal atau orang yang diinginkan seseorang. Diri ideal berubah saat kita tumbuh dan prioritas kita berubah.
Menurut Carl Rogers, ada beberapa hal yang mempengaruhi self, yaitu yang pertama ada kesadaran. Ada tingkat 3 kesadaran, yaitu pengalaman yang dirasakan di bawah ambang sadar akan ditolak atau disangkal. Yang selanjutnya, pengalaman yang dapat diaktualisasikan secara simbolis akan secara langsung diakui oleh struktur diri. Dan yang ketiga, pengalaman yang dirasakan dalam bentuk distorsi. Yang kedua ada kebutuhan. Kebutuhan yang pertama pemeliharaan, yang kedua peningkatan diri, yang ketiga penghargaan positif atau positive regard, dan yang terakhir penghargaan diri yang positif atau positive self regard. David Mills dan Stanley Chair. David Mills dan Stanley Chair Robert 1975 mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikutsertakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar. Nah, pendekatan terpadu atau merupakan sintesa dari psikologi humanistik, khususnya terapi Gestalt, dan pendidikan yang melibatkan integrasi elemen-elemen afektif dan kognitif dalam proses belajar. Elemen kognitif menunjukkan pada berpikir, kemampuan verbal, logika, analisa, rasio, dan cara-cara intelektual. Sedangkan elemen afektif menunjukkan pada cara-cara memahami yang melibatkan gambaran visual spesial, fantasi, persepsi keseluruhan, metafor, intuisi, dan lain-lain. Lebih jauh, David Mills dan Stanley Chair memaparkan tujuan pendidikan terpadu ini secara detail sebagai berikut. A. Membantu murid untuk mengalami proses ilmu pengetahuan, termasuk penemuan ide-ide baru, baik proses intelektual maupun afektif. B. Membantu murid dalam mencapai kemampuan untuk menggali dan mengerti diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya dengan cara yang ilmiah. Meningkatkan pengertian dan ingatan terhadap konsep-konsep dan ide-ide dalam ilmu pengetahuan, menggali bersama-sama murid implikasi-implikasi dari aplikasi yang mungkin dari ilmu pengetahuan, memungkinkan murid untuk menerapkan baik proses maupun pengetahuan ilmiah untuk diri mereka, serta meningkatkan kesadaran murid terhadap dunia mereka dan setiap pilihan yang mereka ambil. Penerapan metode gabungan antara kognitif dan afektif ini menunjukkan hasil yang lebih efektif dibanding pengajaran yang hanya menekankan aspek kognitif. Para siswa merasa lebih cepat menangkap pelajaran dengan menggunakan fantasi, role playing, and game, misalnya mengajarkan teori Newton dengan menjadikan murid itu sebagai astronot. Tokoh yang pertama adalah Viktor Frankl. Ia lahir pada 26 Maret 1905 di Leopoldstadt, Wina, Austria. Ia meninggal pada tahun 2 September 1997 di Wina juga, Austria. Viktor berasal dari keluarga Yahudi dan ayahnya adalah seorang stenografer parlementer yang menjadi menteri urusan sosial di negaranya. Dari 1942 hingga 1945, ia pernah merasakan dipenjara di berbagai kamp konsentrasi Nazi, di mana ia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dan dari pengalamannya itulah akhirnya lahir sebuah karya yang sangat terkenal pada tahun 1945 yang berjudul Manusia Mencari Makna. Teorinya dalam psikologi humanistik, yaitu konsep dasar Frankl. Dia mempunyai konsep dasar diantaranya hidup memiliki makna dalam sebuah keadaan, motivasi utama untuk hidup yang akan kita menemukan makna dalam hidup, kebebasan untuk menemukan makna. Ia memiliki kesimpulan bahwa setiap orang memiliki harapan dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki harapan tersebut cenderung untuk memiliki peluang yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki harapan sama sekali. Dari kesimpulan yang ia buat mengenai harapan, Frankl mencetuskan sebuah kata yaitu logoterapi yang berasal dari kata logos yang berarti makna dan rohani, serta terapi yang berarti adalah penyembuhan atau pengobatan.
Logoterapi secara umum dapat digambarkan sebagai corak pengobatan dalam psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi kerohanian pada manusia di samping dimensi ragawi dan dimensi kejiwaan. Terdapat 3 asas dalam logoterapi, yaitu hidup itu tetap memiliki makna atau arti dalam setiap situasi, bahkan dalam penderitaan dan kepedihan sekalipun. Setiap manusia memiliki kebebasan yang hampir tidak terbatas untuk menemukan sendiri makna hidupnya. Dan setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengambil sikap atas penderitaan dan peristiwa tragis yang menimpa dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York, Amerika. Nah, ia sering disebut sebagai penggerak utama dalam memperkenalkan psikologi humanistik. Dan ia juga merupakan pengembang pandangan tentang kepribadian yang sangat dipengaruhi dengan eksistensialisme Eropa. Nah, pandangannya didasari pada kerangka motivasional yang berisi suatu hierarki kebutuhan dari tingkat biologi primitif hingga ke pengalaman kesejatian manusia. Contohnya, kebutuhan haus dan lapar harus didahului dibandingkan rasa aman. Nah, bila kebutuhan itu sudah terpenuhi oleh si individu tersebut, ia melanjutkan untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan kepemilikan. Selanjutnya, ia akan memenuhi kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan pengetahuan, dan akhirnya kebutuhan akan keindahan. Nah, proses pertumbuhan pribadi sepanjang rentan kehidupan melalui pemuasan progresif sebagai yang dikatakan Maslow adalah aktualisasi diri. Hasil semestinya dari aktualisasi diri ini adalah yang pertama, kepribadian harmonis, talenta individu yang termanfaatkan sepenuhnya, kemampuan intelektual, dan kesadaran dari diri sendiri. Rollo May lahir pada 21 April 1909 di Ohio dan wafat pada 22 Oktober 1994 di California, dan ia berkebangsaan Amerika Serikat. Rollo May ialah psikolog dari Amerika Serikat yang paling terkenal. Ia melakukan penafsiran ulang dan penyebutan istilah-istilah baru terhadap istilah-istilah lama dalam eksistensialisme, seperti takdir yang merupakan pandangan dari keterlamparan dan keberanian yang merupakan pandangan dari otentisitas. Tokoh psikologi humanistik, May menunjukkan bahwa manusia adalah objek, dalam artian manusia ada secara fisik dan karena itu ada hal-hal yang terjadi pada manusia. Namun, May juga menyatakan bahwa manusia juga sebagai subjek. Manusia tidak secara tiba-tiba dapat berpengalaman melakukan sesuatu tanpa adanya penafsiran, penghargaan, dan membuat pilihan mengenai pengalaman tersebut. Orang yang sehat akan menggunakan kebebasannya untuk merangkul kehidupan dan mencapai potensi sepenuhnya. Teori humanistik. May mengembangkan teori humanistik, teori yang memandang manusia secara positif. Manusia dilihat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia mempercayai pada hakikatnya individu memiliki potensi untuk aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Konsep-konsep utama dalam pendekatan humanistik. 1. Kesadaran diri. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri. Yang kedua, kebebasan tanggung jawab dan kecemasan. Kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab akan menimbulkan kecemasan. Ketiga, penciptaan makna. Manusia berusaha menciptakan tujuan hidup dan nilai-nilai yang memberikan makna bagi kehidupannya. Tujuan terapi humanistik. Tujuan terapi humanistik sendiri memiliki tujuan membuat klien menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya hidup dalam kenyataan dan mampu membuat dirinya memiliki pilihan yang akan mereka jalani. Kelebihannya ialah 1. Klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Yang kedua, klien mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Yang keempat,
bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap. Yang kelima, perkembangan klien dalam masa karir, kegagalan pernikahan, dan transisi dari masa remaja menuju dewasa. Kekurangannya ialah 1. Dalam metodologi, bahasa, dan konsepnya yang miskal. Yang kedua, tidak memiliki teknik yang tegas. Yang ketiga, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam memecahkan masalah. Yang keempat, memakan waktu yang lama. Selanjutnya, tokoh yang kedua dari psikologi humanistik yaitu Arthur Ray Combs. Dia lahir pada tanggal 3 Juni 1912 di New York, New Jersey, dan meninggal pada 21 Maret 1999. Ayahnya bernama Arthur Reich, seorang dokter hewan, dan ibunya bernama Charlotte Combs, dan menikah dengan Mildred Janet Mitchell, adalah seorang guru. Pada tanggal 23 September 1934, mereka bercerai, dan menikah lagi dengan Susan Jane Cannell, adalah seorang guru juga, dan pada tanggal 28 Desember 1978. Teori pengembangan Arthur Combs menjelaskan untuk mengerti tingkah laku manusia yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Pernyataan ini adalah salah satu dari pandangan humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku inner atau dari dalam yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Untuk mengerti orang lain, yang penting adalah melihat dunia sebagai yang dia lihat, dan untuk menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau tentang dunianya. Combs menyatakan bahwa tingkah laku menyimpang adalah akibat yang tidak ingin dilakukan, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukannya. Kontribusi dalam psikologinya Arthur Combs, sesungguhnya para ahli psikologi humanistik melihat dua bagian belajar, yaitu diperolehnya informasi baru dan personalisasi informasi baru tersebut. Adalah keliru jika guru berpendapat bahwa murid akan mudah belajar kalau bahan pembelajarannya disusun rapi dan disampaikan dengan baik, sebab arti dan maknanya tidak melekat pada bahan belajar itu. Murid sendirilah yang mencerna dan menyerap arti dan makna bahan pembelajaran tersebut ke dalam diri. Sekarang kita akan lanjut ke tokoh yang kedua yang bernama David Cope. David Cope dilahirkan pada tahun 1939, tepatnya 12 Desember 1939 di Amerika. Perjalanan keilmuannya yaitu beliau memperoleh ijazah sarjana muda pada tahun 1961 dari Knox College. Dia kemudian memperoleh PhD-nya dalam psikologi sosial dari Universitas Harvard, dan sampai saat ini beliau adalah profesor perilaku organisasi di Sekolah Pengurusan Weatherhead di Case Western Reserve University. David Cope adalah psikolog dengan teori pendidikan yang mungkin paling terkenal dengan teori pembelajarannya. Cope terkenal di kalangan pendidikan untuknya gaya belajar inventory atau LSI. Modelnya dibangun di atas gagasan bahwa preferensi belajar dapat digambarkan dengan menggunakan dua kontinuus, yaitu observasi eksperimentasi, reflektif aktif, dan pengalaman konsep abstrak konkret. Teori-teori lainnya yaitu dia menghasilkan bahwa 4 jenis peserta didik, yaitu converger atau konseptualisasi abstrak eksperimen, akomodator pengalaman percobaan, asimilator konseptualisasi abstrak observasi, dan diverger pengalaman pengamatan. Dan LSI dirancang untuk menemukan individu belajar. Menurut David Cope, dalam Nasution 2005, gaya belajar model Cope ialah gaya belajar yang melibatkan pengalaman baru siswa, mengembangkan observasi atau merefleksi, menciptakan konsep, dan menggunakan teori untuk memecahkan sebuah masalah. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.